Minat. Video itu internasional. Misal dari berbagai dunia atau internasional. Seluruh Indonesia, negara kita misalnya. Seluruh dunia. Selamat siang. Membahas mengenai majas, pembahasan dari novel. Oke, adapun kompetensi dasarnya masih sama. Ibu hanya mengulang bagian yang minggu lalu, tapi isi dan pembahasan dari novel. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah analisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan menganalisis kebahasaan novel. Sekarang adalah menganalisis kebahasaan novel. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kebahasaan novel melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan langsung saja ke majasnya, ke kalimat yang mengandung majas. Silakan kalian perhatikan slide berikut. Kalian kalimat ini semuanya ada majas yang Ibu ambil dari novel yang judulnya ada 4 kalimat yang mengandung majas. Sekarang silahkan angkat tangan yang bisa menyebutkan majasnya, majas apa. Misalnya kalian boleh pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bebas, terserah kalian.
Jadi siapa yang cepat itu yang dapat memilih. Jadi yang terakhir berarti nggak ada yang memilih. Oke, silakan nanti. Silakan kalian pilih nomor satu. Yang kalian mau yang mana? Majasnya apa? Dan kalian. Oke, silakan yang bisa dan yang mau memilih silakan angkat tangannya. Silakan. Silakan untuk angkat tangannya. Silakan kalian boleh pilih cukup satu saja, satu orang, satu majas. Bisa silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf, selamat siang, Bu. Selamat siang, ya benar-benar ini udah lupa. Cuma kebiasaan Saya bisa AP berapa? Saya AP 11, Bu. Nomor 21. Silakan mau pilih yang mana? Mau pilih yang nomor 4. Oke, silakan dibaca dulu kalimatnya. Kamu memilih jalur susah untuk perjalanan yang mestinya sangat gampang. Itu masuk ke majas pertentangan yang termasuk nomor 2 paradoks. Alasannya apa? Kenapa kamu milih paradoks? Alasannya, karena majas paradoks merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu yang berkebalikan dengan kenyataan. Contohnya yang di sini itu, kamu memilih jalur susah. Susah itu kebalikannya itu gampang pada kata terakhir. Benar ya, terima kasih Lisa. Nomor 4. Ya, sama-sama. Kan majas paradoks karena dia menyatakan sesuatu yang bertentangan, yaitu kamu memilih jalur susah untuk perjalanan yang mestinya sangat gampang. Jalannya susah, tapi harusnya mestinya sangat gampang. Oke, benar. Nomor 4 itu adalah paradoks. Berikutnya, Dwi Cahyani, silakan. Cahyani. Selamat siang, Bu. Nah, Saya mau mencoba menjawab nomor 2. Dwi Cahyani AP berapa? AP 11. Nomor? Nomor 15. Silakan jawabannya. Mau kalimat yang nomor berapa? Saya mau mencoba menjawab nomor 2, Bu. Baca dulu kalimatnya, kemudian Ya. jawab. Langit Jakarta menyelimuti kita dengan racun, kata orang-orang. Menurut saya, itu termasuk majas personifikasi. Karena majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda berperilaku seperti manusia. Pada kalimat tersebut, kata menyelimuti. Apa yang menyelimuti? Menyelimuti itu biasanya dilakukan oleh manusia. Oke, dalam kalimat itu siapa yang dibilang? Langit Jakarta. Benar ya, itu adalah majas personifikasi, yaitu mengibaratkan semua benda memiliki perilaku seperti manusia. Di sini langit dia memiliki perilaku seperti manusianya adalah menyelimuti. Jadi menyelimuti itu biasanya perilaku yang dimiliki oleh manusia, sedangkan dalam kalimat tersebut dibilang oleh langit. Nah, itu personifikasi. Ayo
Ayo, silakan angkat tangannya. Masih nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 gampang, nomor 3 juga gampang. Ya, silakan. Masih sisa nomor 1 dan nomor 3. Silakan. 1 gampang, nomor 3 lumayan karena ada kata sebagai kata kuncinya. Silakan. Sudah angkat tangan, kalau misalnya tahu juga boleh angkat tangan lagi. Silakan. 1. Silakan Kamang Ayu Tri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Maaf kalau salah, Bu, ya. Tidak apa-apa. Namanya Mau jawab nomor 1. Aduh, tololnya anak ini. Ayu, Jika menurut saya, itu merupakan majas sindiran, yaitu nomor 3, yaitu sarkasme, karena sarkasme adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara kasar atau tidak sopan. Yang menurut saya di sini ada ketidaksopanan atau kata kasar di sini, yaitu pada kalimat tololnya. Ayu. Masih di sana. Kita mendengar suara Ibu. Kedengaran, Bu? Nama lengkapnya siapa? Saya Nikomang Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6, absen 10. Ini menjawab sarkasme kan? Ya, karena Bu garis bawahi tadi sarkasme. Tadi kamu bilangnya bukan sarkasme. Tapi maksudnya sarkasme ini. Itu adalah majas sarkasme terlihat dari kata apa? maaf, Bu, suaranya Ibu kurang jelas, Bu, kedengaran. Bisa mendengar suara Ibu sekarang? Bisa, tapi agak kecil. Nomor 1 itu benar majasnya adalah sarkasme. Tadi Trisnawati bilangnya bukan sarkasme kan? Ibu. Boleh diulang, Bu. Oke, silahkan. Untuk nomor 1, jika menurut saya itu majas sindiran, yaitu nomor 3, sarkasme, karena ada kalimat
kasar atau tidak sopan yang disebutkan pada kalimat nomor 1, yaitu aduh tololnya anak ini. Kalimat kasar atau tidak sopan yang saya maksud itu di kata tololnya. Oke, terima kasih Trisnawati. Tesnya bukan sarkasme ya maksudnya, tapi adalah sarkasme. Yang mending lah. Trisnawati bisa mendengar suara Ibu? 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 Bisa, Bu, bisa. Benar ya, tadi nomor 1 itu adalah majas sarkasme, bukan sarkasme, tapi sarkasme. Jadi bisa terlihat dari kata tololnya. Aduh, tololnya anak ini. Tolol itu yang menyatakan kasar. Dia bisa diganti harusnya dengan yang lebih sopan lagi. Misalnya kurang mengerti atau belum paham, itu bisa. Jangan bilang tolol. Tolol itu berarti kasar. Oke, masih nomor 3. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Silakan. Ayo, sebelum Ibu tunjuk, silakan yang mau menjawab nomor 3. Asap tembakau membungkus muka tenggorokannya bagai gunung bersarang, berselendang kabut. Ayo, silakan. Siapa yang mau menjawab, angkat tangannya. Oke, Mela Manika, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Maaf kalau salah ya, Bu ya. Gak apa-apa. Lengkap dulu. Apa, Bu? Lengkap. Mela Manika, kelas 12 AP5. Nomor absen 16. Silakan, Mela. Nomor 3, asap tembakau membungkus muka tengkoraknya bagai gunung gersang berselendang kabut. Itu menurut saya termasuk majas perbandingan asosiasi, karena majas yang membandingkan dua objek berbeda dengan menggunakan kata pembanding. Di sini kata pembandingnya bagai dan makna yang disampaikan secara implisit atau terselubung. Terselubung apa tidak, maknanya? Menurut saya terselubung karena mengatakan bagai. Kan? Oke, maksudnya Ibu, kalau yang maknanya terselubung, kita tidak tahu apa arti bagaikannya itu. Maaf, Bu, bisa diulang? Suara Ibu putus-putus. Oke, nomor 3 ya. Asap tembakau membungkus muka tengkoraknya bagai gunung bersarang bersang berselendang kabut. Nah, kita kembali ke majasnya dulu ya, biar kita tidak bingung. Jelaskan majasnya. Kita ke majas perbandingan. Coba kalian semuanya perhatikan slide berikut. Nah, yang mirip ya, Ibu yang jelaskan adalah majas yang mirip, yaitu asosiasi dengan majas simile. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek
yang berbeda dengan menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, bak, laksana. Dan makna yang disampaikan secara implisit atau terselubung. Contohnya, kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Kata kuncinya ada di bak. Dia adalah kata pembanding. Sekarang, apakah makna yang disampaikan itu implisit atau terselubung? Apa tidak? Itu pinang dibelah dua, itu kan makna pinang dibelah dua. Nggak ada maknanya kan ditulis di sini, berarti itu namanya terselubung. Artinya mirip. Tapi tidak dijelaskan di sini. Itu namanya asosiasi. Kalau yang maknanya simile, majas yang membandingkan dua objek yang berbeda dengan menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, bak, laksana itu sama. Tapi makna yang disampaikan itu eksplisit, dia terlihat di sana. Contohnya, sama kan majasnya, kalimatnya sama. Kakak beradik itu mirip, bak pinang dibelah dua. Nah, ini di sini dicantumkan dia maknanya. Yang tadi, yang asosiasi kan kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Maknanya tidak ditulis. Sedangkan dalam simile, maknanya itu ditulis. Kakak beradik itu mirip bak pinang dibelah dua. Sudah? Jadi kita kembali ke soal yang tadi. Asap tembakau membungkus muka tengkoraknya bagai gunung gersang berselendang kabut. Apakah makna gunung gersang berselendang kabut itu kelihatan di sana? Sekarang masalahnya, kalau bagaikan ya benar. Kalau ada kata bagaikan, berarti dia antara majas, asosiasi, atau simile. Sedangkan masalahnya itu adalah apakah makna gunung gersang berselendang kabut itu dijelaskan maknanya? Dijelaskan kan? Membungkus muka tengkoraknya, ya kepalanya. Jadi ini nomor 3 termasuk ke dalam majas simile, kan asosiasi. Kalau kalimatnya seperti ini, asap tembakau kalimatnya seperti ini. Asap tembakau bagai gunung gersang berselendang kabut. Kalau itu baru dia asosiasi, karena maknanya membungkus muka tengkoraknya itu nggak kelihatan. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, asap tembakau membungkus muka tengkoraknya bagai gunung berselendang kabut. Itu majasnya simile, maknanya kelihatan di sana, membungkus tengkoraknya, membungkus kepalanya maksudnya. Tapi karena nggak ada rambutnya, makanya bagai gunung gersang. Makanya tengkorak yang ditulis di sana. Oke, untuk Mela nggak apa-apa ya. Masih bingung mungkin antara asosiasi atau simile. Jadi nomor 3 jawabannya adalah simile. Oke, kita ke berikutnya. Nah, Ibu punya kalimat 1-10. Tidak semuanya ada majas. Tapi Ibu pengen tahu siapa yang bisa melihat majas ada di kalimat nomor berapa dan majasnya apa. Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Loli Prasintia. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Luli Prasintia dari kelas 12 sampai 10, nomor absen 19.
Saya menjawab nomor 10, yaitu coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu termasuk pada majas perbandingan, yaitu personifikasi, karena yang mengibaratkan benda mati berperilaku seperti manusia. Dari kata? Rumput yang bergoyang. Yang dimana personifikasinya? Coba jelaskan di kalimat itu. Kan kalau biasanya rumput itu kan tidak berperilaku seperti manusia, di mana di sini rumput diibaratkan melakukan seperti kegiatan manusia, yaitu bergoyang. Benar ya, nomor 10 adalah majas personifikasi. Loli Prasintia mau jawab lagi nggak? Belum, Bu. Oke, kita kasih kesempatan yang lain ya. Terima kasih, Loli. Sama-sama. Berikutnya, silahkan dipilih. Masih ada majasnya, nomor 10 sudah. Dari 1 sampai 9 masih ada majasnya. Yang mana itu? Ayo silakan. 1 sampai 9 masih ada majasnya. Wijayani lagi, silakan. Selamat siang, Bu. Siang. Saya mau coba jawab nomor 6. Kalimatnya yaitu, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Menurut saya itu termasuk ke dalam majas anafora, di mana majas anafora adalah majas yang termasuk ke dalam majas repetisi, yang artinya pengulangan kata yang berada di awal. Kata yang diulang pada kalimat tersebut adalah tetapi semua. Coba dengarkan Ibu Wijayani dulu ya, dan semuanya. Nah, kalau yang anafora, pengulangan pada baris awal, ya kan? Pada baris awal, pada kata awal, pada setiap kalimatnya. Nomor 6, itu kan masih dalam satu kalimat. Jadi bukan baris awal. Kalau misalnya, tetapi semua diam, nomor 7-nya tetapi semua diam. Tetapi semua bisu. Kalau yang seperti itu, baru anafora. Kalau nomor 6 saja, ini kan baru masih dalam satu kalimat. Apakah itu? Coba dicari-cari dulu. Bukan anafora. Nomor 6 bukan anafora, karena pengulangannya bukan pada baris berikutnya. Pengulangan kata yang ada di awal pada baris berikutnya, itu anafora. Sedangkan ini masih dalam satu kalimat, jadi bukan anafora. Majas repetisi nggak, Bu? Oke, kalau Majas repetisi yang benar. Coba dibaca pengertian repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengungkapkan pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Oke, ada berapa kata yang diulang? Ada 2 kata yang diulang, tetapi semua. Tapi semua itu yang diulang. Dia masih dalam satu kalimat. Jadi majasnya adalah repetisi. Benar, terima kasih Dwi Cahyani. Ya, Bu. Berikutnya. Masih ada majasnya. Nomor 6 sudah. Nomor 10 sudah. Kalau nomor 6 masih dijawab lagi, boleh. Masih ada kok majasnya, majas apa? Ya, silakan angkat tangannya. Oke, ada satu cowok yang mau. Antara, silakan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Iwayan Yudantara dari kelas 12 sampai 7. Saya ingin menjawab nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2, Bu. Ya, maksud Ibu nomor absennya nomor berapa? Oh, nomor 35. 35. Antara, silakan. Tubuhku terguncang di hempas batu jalanan. Ini termasuk majas personifikasi.
Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan seolah sesuatu itu melakukan kegiatan seperti manusia. Yang mananya? Yang dihempas batu jalanan. Siapa yang dihempas batu jalanan? Tubuhku. Bukan yang manusia? Iya. Bukan benda dong. Maksudnya Bayangkan, rumput yang bergoyang. Itu benar personifikasi, karena rumput itu yang bergoyang seperti manusia. Kalau sekarang, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Tubuhku kan udah manusia. Ya kan? Coba. Sekarang Antara masih di sana kan? Iya. Antara? Iya. Oke. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Nah, coba tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Itu majas apa? Bukan personifikasi. Coba yang lagi satu. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Apakah cuma dihempas batu jalanan tubuhku bisa terguncang? Majas apa? Yang menggunakan bahasa yang lebay itu namanya majas apa? Guncang dihempas batu jalanan. Masa cuma batu jalanan aja? Kadang yang tidak masuk akal gitu loh. Dihempas batu jalanan, masa sampai terguncang gitu tubuhnya. Apa namanya yang melebih-lebihkan Antara? Majas yang berlebihan. Apa yang berlebihan? Oke, mungkin Cynthia Yuni bisa membantu. Silahkan Cynthia Yuni. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Menurut saya, nomor 2 itu merupakan majas hiperbola. Di mana majas hiperbola itu merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan kadang tidak masuk akal. Yang nomor 2 itu kan tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Kata dihempas batu jalanan itu kan terlihat terlalu berlebihan. Itu. Cynthia Yuni nomor berapa? Nomor 24 dari 12 sampai 7. Oke, Antara sudah dibantu oleh Cynthia Yuni tadi benar. Coba Cynthia Yuni. Coba nomor 3, baca kalimatnya. Mbak Cynthia Yuni nomor 3 dibaca kalimatnya. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Apa? Ntar dulu, Bu. Maaf kalau salah ya, Bu ya. Apa? Hati tergetar menampak kering rerumputan itu termasuk majas hiperbola. Di kata tergetar, hati tergetarnya, Bu. Majasnya apa? Di hati tergetarnya. Dia Karena dalam majas? Hiperbola. Sama ya, hati tergetar menampak kering rerumputan. Hati tergetar. Memang kita bisa lihat nggak hatinya tergetar gitu maksudnya. Oke, benar ya. Nomor 2 dan nomor 3 adalah majas hiperbola. Oke, Ibu kasih tahu jawabannya. Bukan kasih tahu jawabannya, kasih tahu clue-nya. Silakan dijawab majas apa yang ada di nomor 9. Ayo, nomor 9. Kasih tahu clue-nya, majasnya ada di nomor 9. Tapi majas apa itu? Silakan kalian jawab.
Ayo silakan nomor 9. Majas apa yang ada di nomor 9? Sudah kasih clue-nya ya, nomor 9. Alam mulai enggan bersahabat. Ah, gampang. Yuk. Alam mulai enggan bersahabat. Dia ada di sana. Alam mulai enggan bersahabat. Oke, yang pertama aja deh. Oke, Cynthia Yuni. Oke, Cynthia Yuni, silakan. Oh, soalnya nggak kelihatan, Bu. Sorry. Salah klik. Nomor 9 itu kan atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Itu termasuk ke majas perbandingan, yaitu personifikasi. Terdapat pada kalimat bersahabat, enggan bersahabat. Siapa yang enggan bersahabat? Kan alamnya yang alam enggan bersahabat dengan kita sebagai manusia. Alam itu kan bukan manusia, jadi sahabat itu kan sifat manusia kayak gitu. Benar ya, nomor 9 adalah majas personifikasi, terlihat dari alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Masa alam yang bersahabat, jadi bersahabat itu kan biasanya rasa persahabatan dimiliki oleh manusia. Sedangkan kalimat tersebut yang dibilang enggan bersahabat adalah benar, dia adalah majas personifikasi. Lagi satu, Ibu kasih clue-nya. Mungkin Lisa mau menjawab? Selamat siang, Bu. Iya. Saya mau menjawab yang nomor 5. Oke. Gembala kecil menangis sedih. Itu termasuk ke majas penegasan yang pleonasme. Oke, terlihat dari? Karena majas tersebut menggunakan kata yang berlebihan. Dilihat dari kata itu, menangis sedih. Itu termasuk kata yang berlebihan. Menangis bahagia. Bukan dia termasuk pleonasme. Kalau misalnya, kalau pleonasme itu adalah majas penegasan, kalau ada satu kata yang berlebihan itu dihilangkan, dia tidak mengurangi makna. Iya, kalau gembala kecil menangis itu bisa dihilangkan kata sedihnya. Kan sama arti sama. Oke, kalau dia menangis karena bahagia. Maknanya. Gimana, Bu? Macet? Kalau misalnya gembala kecil menangis bahagia. Menangis itu kan belum berarti sedih ya. Ada orang yang bahagia tapi menangis. Iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya sedihnya itu dihilangkan, itu adalah menegaskan arti dari menangisnya. Dia menangis karena sedih. Ada orang yang menangis karena bahagia. Jadi itu bukan termasuk ke pleonasme. Kalau misalnya sila murid itu naik ke atas panggung, naik dan ke atas itu pleonasme. Kalau dihilangkan satu, maknanya masih tetap sama. Naik ke panggung atau naik ke atas, naik ke panggung atau ke atas panggung. Bisa diganti. Sedangkan kalau ini nggak bisa. Oke, Lisa. Ibu kasih clue-nya. Silahkan lihat nomor 6. Kalimat nomor 6.
Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tadi sudah dijawab kan? Dia majas repetisi. Coba, masih ada satu majas lagi yang ada di kalimat nomor 6. Coba, majas apa itu? Bisa nggak Lisa jawab dulu sebelum Ibu kasih yang lain? Yang nomor 6 itu terdapat majas paralelisme. Yang mana? Tetapi semua. Sudah dijawab tadi. Paralelnya. Bukan paralel, dia termasuk repetisi. Bukan anafora atau epipora, bukan. Tapi dia repetisi. Pengulangan kata dalam satu kalimat. Tetapi semua, itu yang diulang. Tapi dia masih dalam satu kalimat. Makanya namanya majasnya adalah repetisi. Selain repetisi, dia juga majas di sana. Bisa jawab? Bisa? Kalau tidak, Ibu kasih yang lain dulu. Belum, Bu. Maaf. Oke. Apa-apa. Dengarkan temannya jawab ya. Silakan Dwi Cahyani lagi. Selamat siang, Bu. Siang. Menurut saya, kalimat nomor 6 itu juga termasuk ke dalam majas tautologi, di mana majas tautologi adalah majas yang menggunakan kata-kata bersinonim atau dua kata yang memiliki makna sama. Pada kalimat tersebut, ada kata diam dan bisu yang memiliki arti yang sama. Benar ya. Nomor 6 ada dua majas di sana, yaitu majas repetisi, yaitu pengulangan kata atau beberapa kata dalam satu kalimat, yaitu tetapi semua, itu diulang dalam satu kalimat. Kemudian, majas yang kedua ada majas yang dibilang tadi adalah majas tautologi. Tautologi adalah majas yang menggunakan kata bersinonim. Yang bersinonim di sana adalah kata diam dan bisu, sama artinya. Jadi nomor 6 itu ada dua majas, yaitu majas tautologi dan majas repetisi. Terima kasih Dwi Cahyani. Iya, Bu. Kalian ketemu majas nggak lagi di sini? Sudah? Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan mengenai majas? Atau Ibu perlu tampilkan lagi jenis-jenis majasnya yang kalian kurang, misalnya yang minggu lalu tidak masuk meeting gitu misalnya, mau diulang lagi silakan. Sambil menunggu bahasa bahasa Inggris nanti. Silakan angkat tangan kalau kalian mau bertanya atau kalian mau penjelasan Ibu tentang apa sambil menunggu guru bahasa Inggrisnya datang. Silakan kalian bertanya boleh, minta penjelasan ulang boleh. Silakan. Kalian nggak nunggu, jadi kita isi aja. Silakan angkat tangannya kalau mau berkomentar, mau bertanya, mau apa boleh. Oke, karena ibunya sudah datang, kita akhiri sampai di sini ya. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, sekarang dilanjutkan dengan bahasa Inggris.